Bab 1006, aku mau menyentuhnya. Di dunia orang biasa, hal seperti ini benar-benar aneh. Akan tetapi untuk orang-orang kelas atas yang sudah berwawasan luas, hal seperti ini sudah dilihat banyak orang dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak berlebihan jika Valentino adalah master di lingkup ahli bela diri kota Vero. Sementara Fardian Suandri ini, dinilai dari kekuatan bertarung pribadinya, 10 tahun lalu sudah merupakan master di golongan ahli bela diri kota Kama. Bahkan jika kalau bukan karena keluarga Wijaya yang bergantung pada latar belakang yang hebat dan mengutus orang untuk bertarung dengannya, maka orang itu bukanlah lawannya. Kehebatannya sudah tidak dapat dideskripsikan dengan kata-kata, kemampuannya sudah diakui di seluruh kota Kamo. Jadi jika Fardian turun tangan, maka Valentino pasti tidak akan bisa membalasnya. Ini masalah keluarga Wijaya, tapi kalian malah membiarkan orang luar untuk ikut campur tangan. Tetua keempat langsung berdiri, menunjuk ke arah ayahnya Timothy dan memarahinya. Hah? Pak Fardian sudah bertahun-tahun lamanya bersama keluarga Wijaya, jadi tentu saja dia juga anggota keluarga Wijaya. Kalau kalian tidak mengakuinya, aku mengakuinya. Ayahnya Timothy mendengus dingin. Valentino melambaikan tangannya perlahan untuk menghentikan tetua keempat itu agar tidak berbicara lebih lanjut. Kamu ingin ikut campur dalam masalah ini? Valentino melirik sekilas pada Fardian. Ada yang meminta saya melakukannya, jadi saya akan melaksanakannya dengan setia. Fardian tidak menampilkan ekspresi apapun, dia menjawab sambil mengepalkan tangan di depan dada pertanda hormat. Aku tidak peduli siapa kamu ini, tapi kamu harus memikirkannya baik-baik. Kamu tidak akan mampu bertahan menghadapi masalah ini. Tatapan Valentino agak dingin, nada suaranya penuh dengan ancaman. Fardian mengangguk perlahan dan menjawab dengan nada tenang. Masalah keluarga Wijaya tidak ada hubungannya dengan saya hanya ingin memastikan keamanan Timothy. Dengan keberadaan saya, siapapun tidak bisa menyentuhnya. Kalau Tuan Muda Tommy berkenan memberi saya kehormatan untuk ini, maka saya sangat bersyukur. Valentino memincingkan matanya, lalu berkata pelan. Dengan keberadaanmu di sini, siapapun tidak bisa menyentuhnya. Fardian mengangguk perlahan dan berkata. Benar. Hehe. Valentino tertawa pelan, tatapannya semakin dingin. Lalu, dia berkata dengan nada muram. Bagaimana kalau aku ingin menyentuhnya? Kalau begitu jangan salahkan saya yang bertindak pada Tuan Muda Tommy. Jawab Fardian dengan suara yang sama muramnya. Di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang bisa mengancamku, termasuk kamu, Fardian Suandri. Valentino mendengus dingin sesaat, dia membalikan tubuhnya dan berjalan ke arah Timothy. Tuan Muda Tommy, jangan paksa saya. Nada suara Fardian tetap sangat tenang. Sementara itu, Valentino malah sama sekali tidak memedulikan Fardian. Dia berjalan ke arah Timothy, tatapannya dipenuhi dengan aura membunuh. Hah! Fardian menghela napas pelan sesaat dan tubuhnya langsung digerakkan dalam kecepatan tinggi. Di detik berikutnya, dia muncul di samping Valentino. Telapak tangannya yang bagaikan kayu lapuk hendak mencengkeram bahu Valentino dengan kecepatan tinggi. Kecepatan Fardian saat ini tidak tertandingi oleh ahli bela diri di pertandingan manapun. Bahkan kecepatannya 1 kali lipat lebih cepat dibanding kecepatan Valentino. Perkataan yang mengatakan orang yang semakin tua semakin hebat itu ternyata benar. Fardian sudah meneliti seni bela diri dengan serius selama bertahun-tahun lamanya. Dia sudah menguasai berbagai jurus atau pengalaman bertanding. Valentino mendengus dingin sesaat, dia tetap berdiri diam. Dia menumpukan berat tubuhnya ke kaki kiri, lalu kaki kanannya disapu keluar. Bam! Ekspresi Fardian tidak berubah, tangan yang diulurkannya mengenai pergelangan kaki Valentino. Kelihatannya pukulan ini biasa-biasa saja. Akan tetapi, pukulannya langsung memberi rasa sakit yang pedih pada pergelangan kaki Valentino. Telapak tangan Fardian yang kurus dan tua itu seolah terbuat dari baja saat memukul persendian Valentino, rasanya sakit sekali. Syah! Valentino menarik napasnya, kemudian mundur beberapa langkah ke belakang. Hingga Valentino berdiri lagi, ekspresinya sudah sangat muram. Hanya dengan pukulan tangan sekali ini saja sudah membuat Valentino merasakan kehebatan Fardian. Baik dari kecepatan ataupun kekuatannya, keduanya sudah mencapai tingkat yang sangat langka. Setidaknya bagi Valentino, Fardian adalah ahli bela diri terhebat yang pernah dihadapinya. Bahkan dengan kemampuannya sendiri saat ini, jika dia tidak mengerahkan seluruh tenaganya, kemungkinan dia akan dikalahkan hanya dengan 3 pukulan. Valentino memincingkan matanya, dia tidak berani mengacuhkan Fardian lagi. 10 tahun lalu, nama Fardian sudah menggetarkan seluruh kota Kama. Ternyata, popularitas itu bukanlah hanya sebuah keberuntungan belaka. Kalau Tuan Muda Timothy berhenti di sini dan mengampuni Timothy kali ini, maka aku tidak akan ikut campur dalam masalah apapun. Meski Anda ingin menjadi kepala keluarga Wijaya atau hal lainnya, semuanya tidak ada hubungannya dengan saya, kata Fardian perlahan. Kalau orang lain, mungkin orang itu akan mundur sekarang juga dan menyetujui tawaran Fardian. Namun, orang yang dihadapi Fardian sekarang adalah Valentino yang keras kepala. Jadi, tawaran Fardian barusan sama sekali tidak berguna. Aku sudah bilang, Timothy harus mati hari ini juga. Selain itu, di dunia ini tidak ada orang yang bisa mengancamku. Baru saja Valentino menyelesaikan perkataannya, tubuhnya langsung bergetar dan dia hendak menyerang Fardian. Sekuat apapun lawannya, Valentino tidak akan takut. Sementara itu pada saat ini, terdengar sebuah suara dari walkie-talkie yang terpasang di pinggang Chris. Lapor Kak Chris?
Ada orang yang datang dari arah barat. Langkah Valentino langsung terhenti, dia menatap Chris dengan agak bingung. Chris juga tidak berani berlama-lama, dia segera mengangkat walkie-talkie itu dan bertanya. Siapa? Sementara tidak dapat dipastikan. Ada lebih dari 10 kapal penumpang yang datang, kapal-kapal itu sedang menuju Pulau Waya. Lapor suara dari walkie-talkie itu. Chris dan Valentino saling bertatapan sesaat. Chris sedang menunggu keputusan Valentino. Valentino mengerutkan alisnya sedikit lalu melirik sekilas pada Fardian. Kemudian, dia melangkah pergi dan mengambil walkie-talkie itu. Bagaimana sikap mereka? Apakah mereka membuat pergerakan? Jawab Kak Valentino sementara belum ada. Jadi, sekarang kita serang atau tidak? Tanya suara dari walkie-talkie itu sekali lagi. Valentino terdiam sekali lagi. Di saat-saat ini, siapa yang akan datang ke Pulau Waya milik keluarga Wijaya? Lawan atau kawan? Valentino tidak dapat memastikannya sekarang, jadi dia agak ragu. Kak Valentino, aku rasa jangan ragu-ragu lagi, sebaiknya kita langsung serang saja. Kita semua ada di sini, jadi tidak mungkin mereka itu orang-orang kita. Pemikiran Chris sangat sederhana. Pihak mereka memiliki keunggulan dalam hal senjata api. Mereka sama sekali tidak perlu menunggu orang-orang itu untuk mendekat, mereka bisa langsung menyerang dan menghancurkan orang-orang itu. Ini adalah cara yang paling aman. Jika tidak, nanti jika orang-orang itu mendekat, kemungkinan akan terjadi pertarungan sekali lagi. Bagaimana kondisi ke-40 lainnya? Tanya Valentino sambil mengerutkan alis. Jangan-jangan para prajurit keluarga Wijaya yang ada di ke-4 pulau itu sudah menahan orang-orang mereka, jadi mereka datang memberi bantuan ke Pulau Waya. Kak Valentino, kondisi di ke-4 pulau itu normal. Seharusnya mereka menghindari wilayah pengawasan ke-4 pulau, mereka menghindari pengawasan kita. Lapor suara dari walkie-talkie sekali lagi. Valentino mengelus ujung hidungnya, mempertimbangkan hal dalam hatinya. Sebenarnya siapa yang akan datang di saat-saat seperti ini? Jangan-jangan ada pihak ketiga yang ikut campur dalam masalahnya dengan keluarga Wijaya. Jangan menyerang dulu, lihat dulu apa yang hendak mereka lakukan. Kalau mereka jadi yang pertama menembak, maka serang mereka dan ledakan semuanya sampai tenggelam. Perintah Valentino. Baik. Jawab suara dari walkie-talkie itu, kemudian suara itu tidak mengatakan apapun lagi. Valentino menerima teropong yang diserahkan Chris, lalu melihat ke kejauhan laut. Sementara itu, Fardian tetap menjaga janjinya. Jika Valentino tidak menyentuh Timothy, maka dia akan berdiri diam saja di samping Timothy. Saat ini, Valentino tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia hanya ingin tahu orang yang datang itu kawan atau lawan. Akhirnya sebuah kapal muncul dalam pandangannya melalui teropong. Satu demi satu kapal bermunculan, setiap kapalnya penuh dengan penumpang. Sementara itu, pasukan kapal itu melaju dengan kecepatan tinggi ke arah Pulau Waya. Chris membalikan tubuhnya ke arah prajurit asosiasi Maple Pavilion yang ada di belakangnya dan menunjukkan bahasa isyarat taktis tanpa mengatakan apapun. Semuanya bersiap untuk bertarung. Ribuan prajurit membalikan tubuh dan berbicara pelan pada orang di samping mereka, lalu mengeluarkan senjata api yang ada di pinggang mereka tanpa mengatakan apapun dan mulai menyebar ke sekitar. Seluruh Pulau Waya ini akan terjebak dalam kondisi yang mencengangkan, seolah sebuah perang besar akan tiba. Bab 1007 Teman Lama. Di kejauhan permukaan laut, satu persatu kapal penumpang besar menuju ke Pulau Waya. Melalui teleskop, Valentino bahkan bisa melihat banyak orang berdiri di geladak. Akan tetapi, orang-orang itu tidak memegang senjata api, mereka hanya mengenakan seragam yang sama, dan terlihat sangat mengesankan. Semua orang di Pulau Waya melihat ke arah armada itu. Chris membawa prajurit asosiasi Maple Pavilion untuk menyebar ke setiap sudut pulau. Kalau tidak, posisinya akan terlalu padat jika berkumpul bersama. Begitu pihak lawan menyerang dengan senjata api, mereka akan musnah total. Sementara orang yang tersisa juga kebingungan siapa lagi yang datang kemari. Keluarga Wijaya dan berbagai kekuatan besar di kota Kamar semuanya juga bingung. Saat ini, sinyal di seluruh Pulau Waya juga diputuskan secara paksa. Selain radio yang dibuat khusus oleh Chris dan lainnya, orang lain sama sekali tidak bisa menyebarkan informasi. Karena itu, ini sama sekali bukan bala bantuan mereka. Mata Timothy berkedip beberapa kali, kemudian dia tiba-tiba tertawa. Hahaha! Tommy, kamu kira kamu bisa semena-mena di kota Kamar? Aku beritahukan padamu, pikiranmu itu terlalu sederhana. Ini adalah kota Kamar. Ini adalah kota Kamar di negara Nagon. Kamu ingin memulai perang di negara Nagon, apa kamu kira pihak atas akan membiarkan itu? Kalau kamu pintar, lucuti senjatamu dan menyerah sekarang juga mungkin kamu masih bisa menyelamatkan dirimu dari kematian. Setelah Timothy selesai berbicara, semua orang pun diam-diam mengangguk. Situasi ini mungkin saja bisa terjadi. Bagaimanapun juga, pengendalian negara Nagon sangatlah ketat. Apalagi keluarga Kamar sudah memiliki latar belakang yang kuat. Latar belakang yang dimaksud di sini adalah latar belakang pihak atas. Karena itu, pihak atas tidak akan membiarkan Valentino menghancurkan keluarga Wijaya. Mungkin saja armada ini adalah orang yang dikirim dari pihak atas. Akan tetapi, orang-orang itu sepertinya tidak mengenakan seragam khusus. Tak lama kemudian, armada mendekati pantai Pulau Waya. Para bawahan Valentino menerima perintah untuk tetap diam, jadi mereka pun tidak menghentikan armada itu. Segera, armada berlabuh dan langsung melemparkan jangkar.
Setelah kapal berhenti, mereka menurunkan geladak dan mulai menurunkan penumpang. Satu persatu pengawal yang bertubuh kekar pun turun dengan wajah tanpa ekspresi. Sepertinya terdapat 200 lebih pengawal berbaju hitam di setiap kapal. Terdapat 10 kapal penumpang, total pengawal sudah melebihi 2.000-an orang. 2.000 orang berjalan menuju aula berkabung, bagaikan arus sungai yang hitam. Pada saat yang bersamaan, beberapa pria parubaya atau pria muda dengan jas dan sepatu kulit berjalan keluar dari setiap kabin. Mereka juga berjalan ke sini. Mata Valentino menyipit, kedua tangannya membelakangi dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya menunggu kedatangan orang-orang itu dengan tenang. Begitu juga dengan orang lain. 2.000 pengawal berbaju hitam tiba di dekat aula berkabung terlebih dahulu, lalu berhenti dan berdiri tegak. Kerumunan berpisah dan memberikan jalan. Semua pria parubaya yang mengenakan jas dan sepatu kulit tampak seperti pengusaha sukses, mereka juga berjalan keluar. Bukankah ini adalah eksekutif tinggi perusahaan yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian kota kamu? Tidak hanya itu. Kamu lihat pria parubaya yang mengenakan jas abu-abu itu, dia adalah CEO sebuah perusahaan. Dengar-dengar asetnya melebihi 2 triliun. Aset itu biasanya disebutkan secara sembarangan. Lihat Direktur Panji yang mengenakan jas biru itu, dia adalah pemilik Suseno Security dan memiliki tidak kurang dari 500 personil keamanan. Iya, aku juga tahu. Di sampingnya itu adalah Pak Aris, dia juga mendirikan perusahaan keamanan dan memiliki ratusan pengawal. Seketika para tamu di sekitar pun mulai berbisik. Mendengar bisikan ini, hati Valentino sedikit bergetar. Tampaknya, orang-orang yang datang saat ini sepertinya memiliki sedikit ketenaran di kota Kama. Jian juga melihat orang-orang ini dengan terkejut. Saat ini, para pemilik perusahaan kota Kama yang datang, jika dalam hal kekuatan pribadi, mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Waku. Namun, jika belasan perusahaan ini digabungkan bersama, bahkan keluarga Waku pun harus menghindar diri untuk bersaing dengan mereka. Hanya membicarakan pengawal yang berjumlah lebih dari 2.000 orang, ini sudah bukan merupakan kuantitas yang bisa dikeluarkan keluarga Waku. Hanya saja, berbisnis di bidang sama pasti akan menjadi musuh. Orang-orang ini semuanya berbisnis di bidang keamanan, tapi mengapa mereka bisa bersama? Apakah mereka juga datang untuk menghadiri acara pemakaman Tommy? Chris sekali lagi menggunakan bahasa isyarat taktis. Para prajurit asosiasi Maple Pavilion yang memegang senjata termal pun langsung menekan pelatuk secara diam-diam, memastikan senjata api ini bisa menembakkan peluru kapan saja. Sementara Chris sendiri berdiri kurang dari 1 meter dari Valentino, memastikan bahwa dia bisa melindungi Valentino dengan kecepatan tercepat. Kalian datang kemari dengan maksud apa, ya? Sorot mata tetua pertama keluarga Wijaya bergerak hebat, kemudian dia pun hanya bisa memberanikan diri untuk maju. Orang-orang ini datang ke keluarga Wijaya, tentu saja anggota keluarga Wijaya yang harus melayaninya. Kalau mereka adalah sekutu keluarga Wijaya, mungkin saja mereka bisa membantu keluarga Wijaya untuk menekan Valentino. Saat ini, tetua pertama sedang merencanakan ini dalam hatinya. Seorang pria parubaya melirik tetua pertama dan berkata dengan datar. Tentu saja untuk menghadiri acara pemakaman Tuan Muda Tommy. Ini. Mendengar itu, tetua pertama pun termangu dan secara tidak sadar melihat ke arah Valentino. Yang lainnya pun sedikit bingung, semua sorotan mata pun tertuju pada Valentino. Sekarang, orangnya berdiri di sini, acara pemakaman itu sudah menjadi sebuah lelucon. Pria parubaya itu juga mengikuti pandangan semua orang dan melihat ke arah Valentino. Setelah melihat jelas tampang Valentino, pria parubaya itu pun tercengang, kemudian matanya tiba-tiba membelalak. Tidak hanya pria parubaya ini, belasan pemilik perusahaan di sampingnya pun melebarkan mata mereka dan merasa hal ini sangat sulit dipercaya. Pak Panji pun menggerakkan mulutnya dan menyapanya dengan tidak pasti. Tuan Tommy. Sorot mata Valentino tampak bingung, dia tidak mengenal orang-orang ini, jadi dia tidak tahu dari mana orang-orang ini mengenalinya. Direktur Leo terlihat sangat senang, dia pun langsung berseru. Tuan Muda Tommy! Apa benar ini Tuan Muda Tommy? Saat sapaan Tuan Muda Tommy ini dikatakan, belum menunggu Valentino berbicara, tiba-tiba terdengar keributan dari belakang 2.000 pengawal. Setelah itu, kerumunan dengan cepat memberikan jalan, ada 2 orang yang berjalan maju dengan cepat. Salah satunya terlihat berusia 30-an, memiliki ekspresi dominan dan tegas, tetapi saat ini ada kegembiraan di matanya. Sedangkan di sampingnya masih terdapat seorang pria muda yang berusia 20-an. Pria muda itu tampak sedikit timpang ketika berjalan dan terlihat sangat tidak seimbang. Namun, ini tidak memengaruhi kecepatannya saat berjalan. Raut wajah kedua orang tampak senang, mereka pun mempercepat langkahnya untuk maju. Seiring dengan mendekatnya kedua orang itu, Valentino, Kasman dan lainnya pun tiba-tiba melebarkan mata mereka. Valentino sendiri juga tidak menyangka kalau dirinya akan bertemu dengan teman lama di sini. Dia selalu mengira bahwa orang-orang ini masih melakukan hal di tempat lain. Bagaimanapun juga, asosiasi Valentino Empire telah menyebar ke tempat yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa hari yang lalu, dia juga pulang dengan buru-buru, jadi masih ada sebagian orang yang belum sempat kembali. Bahkan, masih ada beberapa orang yang belum mendapatkan informasi. Lagi pula, beberapa bulan telah berlalu, terdapat beberapa faktor yang tidak bisa dihindari di dalam ini. Dia tidak pernah berpikir dia akan bertemu dengan 2 orang ini di tempat ini. Bab 1008, aku adalah anggota rencana Meteor.
Di sisi lain, setelah keluarga cabang melihat jelas kedua orang itu, ekspresi wajah beberapa orang pun sedikit berubah. Ini bala bantuan kita. Ini adalah orang dari keluarga Wijaya. Benar, aku juga pernah bertemu dengannya, bukankah dia adalah prajurit keluarga Wijaya? Kenapa sekarang dia sudah begitu hebat? Mungkinkah dia adalah kartu truf dari Tuan Muda Timothy? Seketika, banyak keluarga cabang dari keluarga Wijaya menjadi sangat senang, mereka pun bersiap untuk maju dan menyapanya. Kedua orang itu keluar dari kerumunan dan langsung berjalan ke depan. Direktur Evan, Direktur Ido. Sementara belasan pemilik perusahaan keamanan di kota Verov pun berdiri di samping dengan penuh hormat. Melihat mereka bertingkah seperti itu, apa mereka semua adalah bawahan dari dua orang ini? Kedua orang itu tidak punya waktu untuk menanggapi salam mereka. Mereka berdua melihat ke depan dengan ekspresi gembira, tapi pada detik berikutnya mata mereka pun memerah. Valentino berdiri sekitar 7-8 meter dari mereka, dia pun merasa sedikit emosional, hidungnya pun tiba-tiba terasa masam. Dua orang ini adalah Evan dan Ido. Saat Valentino diam-diam mendirikan perusahaan meteor di kota Neo, Evan lah yang membantunya mengendalikan semua ini. Saat itu, perintah yang diberikan Valentino kepada Evan adalah dia tidak perlu mendengar perintah orang lain selain perintah yang diberikan oleh Valentino. Bahkan Danu pun hanya pergi membantu Evan saja, tapi dia tidak boleh ikut campur dalam hal perusahaan meteor. Sedangkan Ido yang pincang, saat itu Valentino bermusuhan dengan Rain demi melindungi Angel, satu kaki Ido dipatahkan oleh Rain. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kedua orang ini adalah orang yang paling berjasa. Sebagai prajurit rombongan pertama yang datang ke kota Neo, saat itu mereka benar-benar memberikan bantuan yang besar untuk Valentino. Kalau bukan mereka bersumpah untuk melindungi keselamatan Angel, mungkin Angel sudah dalam bahaya. Kalau bukan Evan yang mengelola rencana meteor dengan telaten, usaha Valentino untuk menaklukkan kota Neo tidak akan berlangsung dengan begitu lancar. Valentino dapat mencapai kedudukannya yang sekarang tidak dapat dipisahkan dari usaha mereka. Dikarenakan identitas mereka sebagai sebuah kartu gelap Valentino, mereka tidak cocok untuk publisitas, mereka harus selalu bersembunyi dalam kegelapan, dan tidak pernah muncul di pesta perayaan manapun. Akan tetapi, usaha mereka pasti tidak akan pernah terkubur. Setelah mengalami berbagai rintangan dan kesulitan, mereka tetap berada di sisi Valentino, ini membuat Valentino sangat tersentuh. Ayah Timothy sama sekali tidak melihat situasi sekarang dengan jelas, dia melangkah maju dan berteriak pada Evan. Evan, apa kamu datang dengan membawa bala bantuan? Bagus, kelak prajurit keluarga Wijaya dipimpin olehmu. Keluarga cabang lainnya menatap Evan dengan tatapan penuh harapan. Evan membawa 2.000 lebih pengawal, pasti merupakan sebuah kekuatan yang sangat besar. Selama mereka bergabung dengan keluarga Wijaya, walau keberanian Valentino sangat besar, dia juga tidak akan berani membantai 2.000 pengawal, kan? Lagi pula, semua orang ini adalah pengusaha terkenal di kota Kama. Mereka memiliki kedudukan yang tidak kecil di masyarakat. Saat ini, semua orang yang berkuasa di kota Kama pun terkejut. Sekarang, adanya gabungan dari Evan, walau keluarga Wijaya tidak bisa memutar balik situasi, mereka masih tetap bisa melindungi mereka sendiri. Evan, cepat kemari! Aku tahu dulu kamu tidak memiliki kedudukan apapun di keluarga Wijaya. Tapi, semua itu hanyalah masa lalu, mulai sekarang keluarga Wijaya akan memberimu sebuah jabatan. Tetua pertama juga melangkah maju dan melihat Evan dengan tatapan penuh harapan. Seolah-olah Evan sudah menjadi penyelamat mereka semua. Benar, bahkan kalau memberimu marga Wijaya, itu pun boleh. Semua keluarga cabang dari keluarga Wijaya melihat Evan dengan penuh harapan. Kalau Evan mengangguk kepalanya, dia akan langsung bisa mendapatkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya dan kedudukan yang sangat tinggi di keluarga Wijaya. Bagaimana dia akan memilih? Memikirkan hal ini, sorot mata semua orang tertuju pada Evan. Namun, Evan seolah-olah tidak mendengar ucapan mereka, matanya terus menatap Valentino. Mata Evan memerah. Dia hanya tidak bisa mempercayai bahwa Valentino benar-benar muncul di hadapan mereka. Detik berikutnya, Evan buru-buru menundukkan kepalanya. Dia mencari sesuatu di sakunya, kemudian mengeluarkan sebuah ponsel. Selanjutnya, Evan melebarkan matanya dan mengangkat ponsel itu perlahan. Ido dan banyak orang di belakangnya pun tercengang, kemudian mereka juga mengeluarkan sebuah ponsel yang sama dengan Evan. Lebih dari 200 orang pun mengangkat ponsel di tangan mereka secara bersamaan. Melihat pemandangan ini, Valentino dan Danu merasa tersentuh. Sementara Evan dan lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka hanya memutar ponsel itu ke arah lain dengan perlahan, membuat sisi belakang ponsel itu menghadap ke arah Valentino dan lainnya. Semua keluarga cabang dari keluarga Wijaya dan tamu dari kota Kama tidak mengerti dengan itu. Apa yang ingin dilakukan oleh Evan dan lainnya? Evan dan lainnya perlahan memindahkan telapak tangan mereka dan memperlihatkan sisi belakang ponsel. Sinar matahari langsung mengenai casing ponsel, membuat casing ponsel bersinar terang. Di atas casing itu terdapat karakter terukir yang bersinar, seketika menarik perhatian semua orang. Aaron menyipitkan matanya dan berkata, "Karakter itu, meteor!" Semua orang sudah melihat dengan jelas, tulisan di atas casing belakang ponsel itu adalah meteor. Meskipun ada cat ponsel yang sudah sedikit usang, tulisan itu tetap terlihat sangat jelas. Hampir 200 ponsel yang terukir tulisan meteor, bagaikan 200 cermin yang memancarkan sinar di depan semua orang. Seperti percikan api yang sedang memancarkan vitalitas yang kuat.
Ketika percikan api ini berkumpul bersama, pasti akan bisa memicu kebakaran padang rumput yang lebih besar. Evan dan lainnya tidak mengatakan apapun, mereka hanya mengangkat ponsel ini dan bertatapan dengan Valentino. Seolah-olah, mereka sedang mengadili sebuah hal yang suci. Melihat situasi ini, semua orang pun tercengang. Semua anggota keluarga Wijaya dan tamu dari kota Kamus sama sekali tidak tahu apa artinya ini. Sementara Valentino dan Danu merasa sangat tersentuh dalam hati mereka. Semua ponsel yang terukir kata meteor ini berasal dari tangan Valentino. Saat itu, Valentino yang meminta Danu untuk mengantar secara pribadi dan memberikan ponsel ini kepada semua penanggung jawab rencana meteor. Itu hanya keputusan mendadak yang dibuat oleh Valentino. Namun tidak disangka, Evan dan lainnya begitu memedulikan ini. Saat ini, Evan dan lainnya mengeluarkan ponsel ini, maksud yang ingin mereka sampaikan pun sudah sangat jelas. Mereka masih merupakan anggota dari rencana meteor. Valentino menghela napas panjang, lalu berkata dengan lembut. Terima kasih sudah bekerja keras. Evan, Ido dan lainnya seketika seperti disambar petir, telapak tangan mereka pun mulai bergetar. Akhirnya mereka bisa memastikan bahwa orang yang ada di hadapan mereka ini adalah Tuan Muda Valentino. Bruk! Evan pun tidak bisa menahan air matanya lagi. Air mata membanjiri mukanya, dia pun langsung berlutut dengan Valentino. Hampir 200 orang termasuk Ido, mereka juga mengikuti Evan untuk berlutut kepada Valentino. Tuan Muda Valentino! Akhirnya Anda kembali. Tuan Muda Valentino! Seketika, Evan dan Ido pun menangis terisak-isak. Ya, aku sudah kembali. Valentino mengusap ujung hidungnya, lalu melangkah maju, membantu Evan dan Ido untuk berdiri. Bab 1009 menyesal. Semua orang kembali kaget ketika melihat ini. Ternyata semua orang-orang ini adalah bawahan Valentino. Raut muka ayah Timothy serta tetua dan yang lainnya menjadi sangat aneh. Sebelum ini, mereka sudah mencoba untuk menunjukkan niat baik mereka pada Evan, tapi Evan sama sekali tidak memedulikan mereka. Mereka tidak pernah menyangka ternyata Evan adalah anak buah Valentino. Orang yang paling kaget adalah Jian dan keluarganya. Keluarga Wijaya Kota Kamer selalu menutup diri, jadi mungkin mereka tidak begitu memperhatikan situasi Kota Kamer. Sedangkan keluarga Wako serta berbagai keluarga yang berkuasa di Kota Kamer sudah pasti selalu mengawasi situasi kota ini. Orang-orang di belakang Evan adalah pebisnis ulung. Setiap dari mereka membawa modal yang besar untuk berkembang di Kota Kamer. Sama sekali tidak berlebihan untuk mengatakan kalau orang-orang ini bersatu, mereka bisa mengacaukan Kota Kamer. Tidak ada yang menyangka kalau orang di belakang orang-orang ini adalah Evan. Sedangkan Evan sendiri adalah anak buah Valentino. Sebenarnya dia punya berapa banyak kekuatan tersembunyi? Gumam Jian dengan mata membelalak seraya menatap punggung Valentino. Aku tidak ingin tahu berapa banyak kekuatan tersembunyi yang dia punya. Ujar Eren dengan serius setelah menghela napas. Setiap kekuatan tersembunyi yang dimunculkan Valentino membuat Eren merasa semakin menyesal. Saat ini, Eren sudah sangat menyesal hingga dia ingin menampar dirinya sendiri. Awalnya, kalau sesuai dengan pertunangan yang sudah ditetapkan sejak kecil, Valentino pasti akan menjadi menantunya. Dengan begitu, setelah kekuasaan Valentino semakin membesar, selain keluarga Wijaya, keluarga Wako sudah pasti akan menjadi salah satu pihak yang berkuasa di kota Kamer. Namun, sekarang semuanya sudah menghilang bagai asap. Waktu itu seharusnya, aku menghalangimu. Eren sangat menyesal. Jian ternganga, dia juga tampak menyesal. Pria yang kuat selalu bisa mendapatkan hati wanita. Wanita mana yang tidak akan jatuh hati kepada Valentino, seorang pria dengan kekuasaan dan kemampuan tarung yang juga sangat hebat. Bahkan Jian, sang dewi pujaan di hati orang-orang ini juga tidak terkecuali. Tuan Muda Valentino, aku tahu kamu pasti baik-baik saja. Evan menarik lengan Valentino dengan mata memerah. Kenapa kalian tidak ikut keluar bersama asosiasi Valentino Empire? Tanya Valentino perlahan. Evan melirik orang-orang di belakang Valentino, lalu berbicara dengan pelan. Aku selalu mengingat perintahmu. Kamu bilang untuk hanya mendengarkan arahan darimu. Makanya saat Pak Hendrik memintaku ikut bersama asosiasi Valentino Empire, aku tidak mematuhinya. Aku malah membawa orang-orangku secara diam-diam untuk berkembang di sini. Valentino mengangguk, Evan memang cerdas. Tempat yang paling berbahaya juga merupakan tempat yang paling aman. Timothy telah mengutuskan banyak prajurit keluarga Wijaya untuk membunuh anak buah Valentino. Dia tidak pernah menyangka kalau Evan membawa orang ke kota Kamer dan berkembang di bawah batang hidungnya. Dengan pengalamannya saat mengontrol rencana meteor, bukanlah hal aneh kekuatan Evan bisa berkembang pesat hanya dalam waktu beberapa bulan. Bagus sekali. Puji Valentino. Hanya saja, ketika nama Hendrik diungkit, Valentino merasa pusing. Hal ini sudah menjadi permasalahan yang mengganggunya hingga dia sulit tidur. Oh ya? Ada yang ingin kutanyakan pada kalian mengenai Rain. Prajurit bantuan keluarga Wijaya waktu itu menyerahkan Rain pada kalian kan? Valentino teringat akan janjinya pada Riz. Saat di kota Vero, dia pernah berjanji pada Riz kalau dia akan memberikannya sebuah penjelasan terlepas dari apakah Rain masih hidup atau sudah mati. Tentu saja Valentino tidak lupa, hanya saja sebelum ini dia tidak berhasil menghubungi Evan. Ya, Tuan Muda Valentino. Apa ada masalah? Evan sedikit bingung. Valentino tertegun sejenak lalu menimpali. Nanti saja, sekarang bukan saat yang tepat untuk bicara. Baik,
Evan dan Ido menganggukkan kepala mereka. Kemudian, Valentino berbalik. Dengan seulas senyuman sinis yang tersinggung di bibirnya, dia menatap tetua pertama dan ayah Timothy. Saat ini, raut muka dari setiap anggota keluarga Wijaya terlihat sangat menarik. Tadinya mereka berpikir untuk menaruh harapan terakhir pada Evan, sekarang mereka baru tahu kalau Evan datang ke sini karena Tommy. Secerca harapan terakhir ini sudah sirna. Saat ini, dengan adanya Evan, kekuatan pihak Valentino semakin bertambah. Tekanan ini membuat mereka sulit bernapas. Valentino hanya melirik mereka sekilas, kemudian dia langsung mengalihkan pandangannya. Sekarang, tetua pertama dan yang lain sama sekali tidak punya hak untuk berbicara dengan Valentino. Setelah kedatangan Evan, Valentino merasa semakin tenang dan percaya diri. Dia langsung berjalan ke arah Timothy. Valentino harus membalas dendam. Tatapan tajam Valentino yang dipenuhi dengan ancaman tertuju pada Fardian. Kalau Fardian berani menghalangnya, Valentino akan membunuh Fardian. Semua ini tergantung pada pilihan Fardian. Piu! Valentino tiba-tiba mengangkat kakinya lalu menendang Timothy. Gerakannya secepat kilat, sama sekali tidak ada omong kosong. Timothy membelalakan matanya sembari berteriak. Pak Fardian, tolong aku! Fardian terlihat tenang, tangannya diayunkan ke arah Valentino secepat kilat. Valentino tidak ada niat untuk menghindar, dia masih terus menendang Timothy. Akan tetapi, Fardian benar-benar cepat. Jelas-jelas dia baru bertindak tapi serangannya sudah mengenai badan Valentino. Tepat ketika telapak kaki Valentino akan mengenai Timothy, pukulan Fardian sudah mengenai dada Valentino. Gag! Valentino terhempas ke belakang, tendangannya tidak berhasil mengenai Timothy. Tap tap tap. Valentino baru bisa berdiri tegak setelah mundur beberapa langkah, tangannya mengelus tulang rusuknya yang sakit. Fardian memang hebat, pukulan yang terlihat asal itu membuat Valentino merasa dadanya akan terbelah dua. Mata Valentino menjadi serius. Dia menerjang lagi sambil mengerahkan 7 tinjuan dari keluarga Sukar di kota Vero. Bam! 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 Setiap tinju Valentino mengenai udara dan mengeluarkan suara yang keras. Valentino terus meninju. Tenaga dari setiap pukulan terus bertambah, membuat setiap kekuatan pukulan selanjutnya semakin berlipat ganda dibandingkan pukulan sebelumnya. Ketika Valentino tiba di depan Fardian dan melayangkan pukulan terakhir, tenaga di pukul terakhirnya sangat ganas dan mengerikan. Osh! Pukulan Valentino ini bagaikan tinju besi yang melayang turun dari langit, menerjang dengan ganas dan membawa angin yang kencang. Muka tenang Fardian akhirnya menjadi sedikit serius. Dia juga segera memasang kuda-kuda dan melayangkan pukulan pada Valentino. Bam! Kedua tinju bertabrakan, membuat suara benturan yang kencang. Di saat yang sama, sebuah tenaga pantulan kuat juga menyebar dari tabrakan kedua tinju itu. Bab 1010, membalikan situasi. Valentino melebarkan matanya sembari menatap gerakan Fardian lekat-lekat. Dia sedang berusaha menahan rasa sakit yang terpantul dari kepalan tangannya. Fardian mengernyit tangannya yang berbenturan dengan tangan Valentino bergetar bagaikan gelombang. Seakan-akan, dengan cara ini, dia bisa menghilangkan sebagian besar tenaga pantulan. Pap! 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 Valentino tidak bisa menahan tenaga pantulannya lagi, dia pun mundur beberapa langkah. Sedangkan Fardian hanya mundur setengah langkah dan sudah kembali berdiri tegak. Setelah 2 kali berhadapan langsung, sudah bisa kelihatan siapa yang lebih jago. Perbedaan Valentino dan Fardian sangat jelas. Hahaha! Dasar sampah tak berguna, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan anak buahku. Saat ini, Timothy sangat senang. Dia bersembunyi di balik Fardian sambil mengejek Valentino. Fardian mengernyit tapi tidak berkata apa-apa. Lagi pula, ini adalah terakhir kalinya dia bekerja untuk ayah Timothy. Ayah Timothy kaget bukan kepalang, kemudian dia segera menegur Timothy untuk diam. Setelah Valentino melihat semua itu, dia tiba-tiba berlari ke arah Fardian lagi. Biug! Setelah tiba di depan Fardian, Valentino melayangkan sebuah tinju tipuan lalu menekuk kedua kakinya dan melompat. Dengan kekuatan lompatan ini, kaki kanan Valentino pun menendang ke arah kepala Fardian. Kecepatannya membuat orang berdecak kagum, kekuatan tendangan Valentino bahkan membuat orang kaget. Namun Fardian tetap saja terlihat tenang. Dia memukul pergelangan kaki Valentino. Karena berada di atas udara dan tanpa pijakan, Valentino pasti akan kehilangan keseimbangannya begitu dipukul. Namun Valentino tidak akan diam begitu saja. Dia mengangkat kedua kakinya di tengah udara dan berhasil menghindari pukulan Fardian, kemudian tumitnya menginjak lengan Fardian secepat kilat. Ya ampun! Ini, Tommy, sungguh mengerikan. Buset, kemampuan bertarungnya ternyata sekuat ini. Dalam sekejap, semua orang terpana. Tumit Valentino menginjak lengan Fardian, lalu badannya kembali melayang tinggi dengan menggunakan lengan Fardian sebagai tumpuan. Lompatan sebelumnya sudah membuat tubuh Valentino berada 1 meter di atas tanah. Setelah injakan barusan, tubuh Valentino kembali melayang sejauh 3 meter dari atas tanah. Semua orang pun mendongak untuk melihat Valentino yang berada di udara setinggi 3 meter. Saat ini, air muka Valentino terlihat tenang. Dia membalikkan badan di tengah udara lalu kaki kanannya tiba-tiba diangkat tinggi kemudian diayunkannya ke bawah. Osh! Dengan kekuatan gravitasi, kaki kanannya menghantam Fardian bagaikan pohon tumbang.
Seperti gunung yang jatuh, tendangan itu mengandung tekanan yang sangat besar. Semua ini mungkin terdengar lama saat diceritakan, tapi kejadian sebenarnya secepat kilat dan hanya sekejap mata. Fardian akhirnya mulai panik. Serangan Valentino yang sangat cepat ini membuatnya tidak punya kesempatan untuk menghindar. Melihat sosok besar itu akan menghantam kepalanya, Fardian tidak berpikir panjang lagi. Dia segera menyelang tangannya di depan untuk menahan tendangan itu. "Mati sana!" Di tengah udara, Valentino berteriak seraya mengayunkan kaki kanannya dengan ganas. Bam! Serangan Valentino yang sangat kuat ini menghantam lengan Fardian. "Ah!" Fardian mendengus, mukanya menjadi sangat merah. Badannya juga tertekan, lututnya bertekuk dan kedua kakinya tidak berhenti bergetar. "Hancurlah!" Dengan satu kaki di atas lengan Fardian, Valentino mengerahkan seluruh kekuatannya untuk terus menekan ke bawah. Baru kali ini Fardian merasakan kekuatan Valentino yang mengerikan. Dia menggertakkan giginya tapi dia tetap tidak bisa menahan serangan Valentino. Lututnya semakin menekuk. Bruk! Akhirnya Fardian tidak lagi kuat menopang tubuhnya. Kaki kirinya pun jatuh berlutut. Dengan berlutut, tubuh Fardian baru bisa stabil. Saat ini, tenaga Valentino juga sudah habis. Dia segera menarik kaki kanannya untuk menjauh dari Fardian. Fardian baru saja bernapas, tapi Valentino sudah kembali menerjangnya sebelum Fardian sempat berdiri tegak. "Ah!" Fardian menarik napas. Belum sempat berdiri, dia sudah menggerakkan lengannya dan mulai bertarung dengan Valentino. Kecepatan Valentino sungguh di luar bayangan Fardian yang merupakan seorang ahli bela diri. Saat ini, Fardian hanya terasa terkejut. Sebenarnya, keluarga Wijaya bukanlah keluarga seni bela diri. Kehebatan keluarga Wijaya juga tidak tercermin di bidang seni bela diri. Kehebatan mereka tercermin di kekayaan mereka yang sangat melimpah. Cabang keluarga Wijaya ada di berbagai kota, latar belakang mereka kuat dan luar biasa, selain itu mereka diizinkan untuk menggunakan senjata api. Jadi, meski keluarga Wijaya Kota Kamar bisa menaklukkan seluruh kota Kamar, di bidang ahli bela diri, mereka sama sekali tidak punya latar belakang. Kemampuan seni bela diri anak buah keluarga Wijaya juga hasil pelatihan dari ahli bela diri kenalan Tuan Besar Wijaya ataupun ahli bela diri yang khusus dipanggil dari luar kota. Maka itu, Fardian tidak paham kenapa Valentino bisa memiliki kemampuan bertarung yang begini kuat. Hal ini bukan hanya tidak mungkin, tapi juga sebuah fantasi. Tidak konsentrasi saat bertarung bukan hal yang bagus. Valentino mengejek seraya melayangkan tinjunya. Tinju yang terlihat tidak mencolok ini sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Tinju itu menghantam ke arah Fardian bagaikan meriam kecil. Fardian barulah tersadar dan segera mengulurkan kedua tangannya untuk menahan jurus Valentino. Bam! Tinju Valentino langsung ditahan oleh Fardian. Namun Fardian segera paham kalau itu bukanlah niat Valentino. Jurus pemungkas Valentino bukanlah tinju ini. Di saat kedua tinju berbenturan, tangan kanan Valentino menghantam dada Fardian hingga menimbulkan suara yang keras. Duk! 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 Tenaga benturan besar itu membuat Fardian mundur. Pukulan Valentino ini juga sangat mengejutkan Fardian. Valentino baru saja dipukul Fardian hingga dia mundur, tapi sekarang pria ini sudah dengan cepat membalasnya. Chris dan yang lain tampak sangat bangga melihat adegan ini. Sedangkan anggota keluarga Wijaya serta ayah Timothy dan Timothy sendiri, termasuk tamu kota Kamar, hanya bisa melongo. Kemampuan Fardian sama sekali tidak perlu diragukan lagi. Di seluruh kalangan ahli bela diri kota Kamar, Fardian termasuk 3 teratas. Legenda tentangnya sudah beredar di seluruh kota Kamar sejak 10 tahun lalu. Kemampuannya diakui banyak orang, juga diakui oleh semua warga kota Kamar. Fardian bisa memiliki statusnya yang sekarang karena itu adalah hasil dari satu demi satu pertarungan yang dilaluinya dengan menginjak lawannya satu persatu. Selama 10 tahun, dia terus menantang keluarga seni bela diri kota Kamar. Dia belum pernah kalah dalam satu pertarungan pun, baik itu yang kecil maupun besar.